Oke, kita jujur-jujuran aja, lo capek kan? Capek jadi orang yang paling kerja keras di tim, tapi pas ada promosi, malah orang lain yang dapat. Capek jadi cowok yang selalu ada buat dia, 24/7 dengerin curhatnya, tapi pas dia jadian, malah sama cowok lain yang kelihatannya cuek bebek. Lo ngerasa udah ngasih semua yang lo punya. Lo udah berusaha paling keras, tapi hasilnya zonk. Lo ditinggalin, bingung, dan marah. Lo ngerasa dunia ini nggak adil. Sekarang, dengerin baik-baik. Gimana kalau gue bilang, masalahnya bukan karena usaha lo kurang keras. Masalahnya adalah justru karena usaha lo kelihatan terlalu keras. Ada sebuah logika aneh dalam interaksi manusia. Semakin lo nunjukin kalau lo butuh sesuatu, butuh pengakuan, butuh perhatian, butuh persetujuan dia, maka semakin orang lain secara naluriah mundur dan kehilangan respek. Kenapa? Karena usaha yang ngotot itu memancarkan sinyal kekurangan, sinyal keputusasaan, dan tidak ada yang lebih membuat orang lain ilfem daripada itu. Ini bukan berarti lo harus jadi pemalas, bukan. Lo hanya perlu mengubah cara main, berhenti berusaha keras, dan mulai bertindak cerdas. Ini 3 perubahan cara berpikir yang harus lo tanam di kepala lo mulai hari ini. Pertama, ganti pola pikir dari memburu menjadi memasang perangkap. Pemburu itu panik, dia lari ke sana kemari, ngabisin energi, dan seringkali pulang dengan tangan kosong. Pemancing atau pemasang perangkap itu tenang, dia mempersiapkan lokasinya, menaruh umpan terbaiknya, lalu dia menunggu dengan sabar, dia menarik, bukan mengejar. Contoh nyata, di kantor, berhenti lapor-lapor ke bos setiap kali lo nyelesain tugas kecil, berhenti pamer kalau lo lembur, itu memburu pujian. Sebaliknya, pasang perangkap, dalam diam, kuasai satu skill penting yang gak banyak orang bisa, jadilah orang yang paling diandalkan untuk masalah 10. Jangan bilang siapa-siapa, biarkan mereka yang panik nyariin lo saat masalah itu muncul. Ke cewek, berhenti ngechat dia tiap saat, lagi apa? Udah makan belum? Itu memburu perhatian. Sebaliknya, pasang perangkap, fokus sama hidup lo, posting kegiatan lo yang seru di sosmed, hobi lo, proyek yang lagi lo kerjain, lo lagi olahraga, buat dia yang penasaran, ini cowok dunianya apa sih? Kok kayaknya asik, biarkan dia yang masuk ke perangkap rasa penasaran lo. Kedua, aktifkan mode bodo amat yang terkendali. Ini bukan berarti lo jadi orang yang gak pedulian, ini artinya lo peduli pada prosesnya, tapi bodo amat sama hasilnya. Lo melakukan bagian lo sebaik mungkin, lalu lo lepas hasilnya ke alam semesta. Contoh nyata, lo ngajak jalan cewek yang lo suka, dia nolak dengan alasan sibuk. Reaksi lama gagal, otak lo langsung panik. Sibuk beneran atau alasan doang ya? Salah gue di mana? Apa gue kurang ganteng? Kurang kaya? Lo jadi cemas, dan energi cemas itu terasa. Reaksi baru mode bodo amat. Lo senyum tulus dan bilang, oh, oke, santai. Mungkin lain kali kalau gitu. Dan yang paling penting, lo beneran santai. Lo tutup HP, lo lanjut nge-game, lo lanjut ngerjain proyek lo ngobrol sama teman lo yang lain. Lo secara aktif nunjukin ke diri lo sendiri bahwa kebahagiaan dan harga diri lo gak hancur cuma karena satu penolakan. Energi gue baik-baik aja tanpamu inilah yang secara paradoks justru bikin orang penasaran. Ketiga, bertindaklah karena udah punya, bukan karena pengen punya. Ini yang paling dalam. Sebelum lo melakukan sesuatu untuk orang lain, tanya dulu ke dalam hati, gue melakukan ini karena gue ngerasa kurang dan pengen sesuatu dari dia. Atau gue melakukan ini karena gue ngerasa udah cukup dan tulus ingin memberi. Contoh nyata, lo mau nraktir teman lo kopi, niat karena pengen punya. Gue traktir art, biar gue dianggap royal, biar dia nanti naktir balik, biar dia ngerasa punya utang budi. Niat ini, sekecil apapun, energinya terasa. Niat, karena udah punya, gue lagi ngerasa rezeki gue cukup hari ini, gue seneng bisa ngobrol sama teman gue. Jadi gue mau berbagi. Gak ada harapan tersembunyi, gak ada agenda. Berhentilah berinteraksi dengan dunia seolah-olah lo adalah pengemis yang butuh validasi. Mulailah berinteraksi seolah lo adalah raja yang sudah punya segalanya dan hanya ingin berbagi kemakmuran. Walaupun lo belum kaya raya, mentalitas berkecukupan ini bisa lo miliki sekarang juga. Jadi, gue ulang, berhenti jadi orang yang paling berusaha tapi paling gak dapet apa-apa. Ubah cara main lo. 1. Pasang perangkap. Jangan memburu. 2. Peduli pada proses. Bodoh amat sama hasil. 3. Bertindak karena lu udah cukup.
bukan karena lo butuh. Mulai sekarang, sebelum lo bertindak, ambil jeda sepersekian detik. Tanya ke diri lo, apakah ini gerakan seorang pemburu yang panik? Atau langkah seorang raja yang tenang? Jawabannya akan mengubah segalanya.